Saya di sini sebenarnya ingin mengkritik anggota dewan, karena dari beberapa catatan kita pernah kita melakukan investigasi mengenai persinggungan antara dewan dan perusahaan, dan ternyata hampir banyak anggota dewan itu adalah pengusaha. Nah, pertanyaannya, janganlah dibawa-bawa cerita keuntungan rugi, untung rugi dalam konteks menjalankan negara, karena di situ punya hajat hidup orang banyak, ya kan, sumber kehidupan. Nah, kalau pada posisi anggota dewan sudah melihat untung rugi, adil atau tidak, ya kan, dalam konteks adil semua disamaratakan, padahal dalam konstitusi membagi seluruhnya, itu membagi kekuasaan sangat selesai. Anda melakukan ini, TNI melakukan ini, Polri melakukan ini, anggota dewan melakukan ini. Nah, ketika kekuasaan itu sudah mulai dicampur adukan, beginilah jadinya. TNI diajak berpolitik, padahal kita punya sejarah panjang bagaimana kekuasaan TNI, di bawah kekuasaan TNI semuanya bungkam. Berbicara sedikit hilang. Karena kita ini sudah mendeklarasikan bahwasanya kita adalah negara demokrasi. Persoalan TNI memiliki hak dan Polri memiliki hak, semua memiliki hak untuk menjadi calon kepala daerah. Syarat-syaratnya ada. TNI mengundurkan diri, Polri juga begitu. Jadi kan kalau Mas Al bilang ada semangat COP, the spirit of the COP, nah itu sangat berbahaya. Memobilisir atau memobilisasi massa, bukan massa unjuk rasa. Ini massa mengangkat senjata soalnya. Itu yang sangat berbahaya. Nah, hal-hal seperti ini, ya, salah satunya adalah pengingkaran terhadap reformasi. Bagaimana susah payah berdarah-darah Polri dipisahkan dari tentara, kemudian negara betul-betul harus merubah sistem yang benar-benar bersih. Tapi ini dicoba untuk menarik-narik kembali kondisi-kondisi yang memang hanya kekuasaan. Saya contohkan, pernah saya berdiskusi sama teman yang ada di Aceh. Jangankan TNI Polri, ya, itu masa-masa GAM dulu, peralihan GAM itu dulu, itu pun sangat berbahaya, karena seluruh aktivitas kepala dinas, bupati ternyata ditodong dengan senjata untuk meminta proyek, untuk meminta segala sesuatunya. Artinya tidak bisa saya bayangkan ketika TNI atau Polri masuk ke wilayah-wilayah sipil kembali. Ini harus bisa dibedakan antara sipil dan militer. Instingnya sangat berbeda. Insting sipil itu kan bagaimana kita mengembalikan dalam konteks demokrasi itu, ketika ada perbedaan pendapat, berdebat, berargumentasi. Nah, kalau polisi atau TNI kita bawa berdebat, berargumentasi, yang ada senjata di kepala. Gak ada itu cerita berdebat, sikat aja. Itu perintah komando aja selesai. Nah, kita ini di sini kan ingin bagaimana peradaban demokrasi itu dengan pertentangan apapun bisa diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan angkat senjata.